Sepanjang sejarah, manusia telah menggunakan tato untuk melindungi diri mereka sendiri terhadap sihir, mengklaim keanggotaan dalam kelompok, menyatakan cinta, menghormati orang yang dicintai, atau sekadar mengekspresikan diri. Dan kelihatannya, tato nggak akan hilang. Karena di tahun 2022, 64% populasi Amerika Serikat setidaknya punya satu tato. Karena itu, gak heran kalau pembuatan tato menduduki tempat ke-6 di antara industri yang paling cepat pertumbuhannya di negara tersebut. Dan kita bisa aja berasumsi kalau persentase ini akan naik. Tapi kamu pernah nggak mikir soal kapan bentuk modifikasi tubuh ini mulai ada dan bagaimana perubahannya seiring tahun? Sini ku kasih tahu. Tato sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kamu pernah mendengar Otzi, si manusia es? Dia adalah mumi berumur 5.200 tahun yang ditemukan tertanam di es gletser di Ötztal Alps tahun 1991. Yap, dari sanalah nama panggilan Otzi berasal. Alasanku membahasnya sekarang karena dia memegang rekor tato tertua dalam rekor dunia Guinness. Dia punya 61 tanda di seluruh tubuhnya. Menurut ahli, tanda-tanda itu ditato. Tanda ini terdiri dari garis-garis vertikal dan horizontal yang dibuat dari abu perapian atau pigmen jelaga. Tapi Otzi bukan berusaha mengekspresikan diri sendiri dengan semua tato itu loh. Ketika ahli memeriksa tulang Otzi secara rinci, mereka lihat kalau ada degenerasi terkait usia atau cedera di area bertato di tubuhnya. Ini bikin ilmuwan percaya bahwa tatonya mungkin terkait dengan perawatan pereda sakit mirip akupunktur. Itu juga menjelaskan persebaran tanda yang agak acak di tubuhnya. Para ahli juga percaya kalau Otzi punya begitu banyak tato, berarti orang lain dalam budayanya tahu tentang pembuatan tato. Dan dia bukan orang yang pertama kali punya tato. Meski tato Otzi dianggap bersifat terapi, bukti tato figuratif yaitu gambar-gambar benda nyata kayak hewan dan lain-lain juga ditemukan pada mumi Mesir berumur 5.000 tahun. Selain mendorong bukti praktek pembuatan tato sampai 1.000 tahun ke belakang, temuan ini juga memegang arti penting perubahan kepercayaan bahwa cuma wanita Mesir yang ditato. Tapi, mumi-mumi lain yang bertato telah ditemukan dari setidaknya 49 situs arkeologi di Greenland, Alaska, dan Filipina yang menyatakan bahwa tato adalah hal yang mendunia. Tapi, meski semua bukti menunjukkan bahwa seni mentato adalah kuno dan universal, waktu pasti kapan dan di mana tato berawal tidak diketahui. Ada catatan tertulis yang menyatakan tato berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani, di mana tato digunakan untuk menandai para penjahat dan musuh supaya lebih mudah dikenali jika mereka mencoba kabur. Bangsa Romawi dan Persia juga memakai tato untuk tujuan yang sama. Di sisi lain, budaya lain memiliki ide kegunaan lain. Di Filipina, tato adalah simbol identitas kesukuan, kekerabatan, keberanian, kecantikan, dan status sosial atau kekayaan. Tato juga dipercaya punya kemampuan mistis dan dibuat sebagai jimat perlindungan melawan kekuatan supranatural jahat. Oleh sebab itu, proses pembuatan tato dianggap sakral karena melibatkan sejumlah ritual. Misalnya, jika seniman tato atau orang yang akan ditato bersin sebelum pembuatan tato, ini dianggap sebagai tanda ketidaksetujuan roh-roh. Jadi sesi itu harus dibatalkan atau dijadwalkan ulang. Dan begitu satu tato selesai, biasanya akan diadakan sebuah perayaan untuk itu. Adapun di Mesir kuno, awalnya tato dipakai untuk menunjukkan dedikasi kepada dewa dan dipercaya memberikan perlindungan ilahi. Yang patut disebutkan di sini adalah fakta banyaknya mumi bertato yang ditemukan di Mesir adalah wanita. Salah satu mumi itu dikenal sebagai Amunet, pendeta wanita Hathor bertato yang punya berbagai tato di tubuhnya. Ketika muminya ditemukan, para ahli awalnya berpikir karena penempatan tatonya, ini mungkin dilakukan sebagai perawatan medis untuk kondisi tubuh bagian bawah atau cuma tanda status yang rendah. Tapi, belakangan ini, penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang berstatus sosial tinggi, sehingga teori sebelumnya terbantahkan.
Penemuan bikin sebagian orang percaya bahwa tatonya kemungkinan berfungsi sebagai perlindungan akan masalah kehamilan dan kelahiran anak. Yuk kita lihat sejarah Jepang mengenai tato. Pembuatan tato untuk tujuan spiritual dan dekoratif marak di Jepang. Dan sebenarnya ini sudah ada setidaknya di tahun 300 sebelum Masehi. Beberapa teks tertulis juga menggambarkan pembuatan tato dan pembuatan tanda lain di tubuh untuk menandakan perbedaan sosial di kalangan masyarakat Jepang. Tapi sampai abad ke-17, sebagian besar kriminal ditato sebagai tanda hukuman. Dan sampai pertengahan abad ke-19, tato dilarang sama sekali. Orang yang memakainya dipandang kurang terhormat, yang pada akhirnya menciptakan subkultur orang buangan yang membentuk akar Yakuza. Tapi gimana awal mula peran tato yang lebih ekspresionis dan modern di negara barat? James Cook adalah penjelajah dan kapten Inggris yang terkenal karena 3 pelayarannya ke Pasifik Selatan yang terjadi antara 1768 sampai 1779. Dalam salah satu pelayaran ini, dia pergi ke Kepulauan Tahiti, tempat dia mengenal seni tato. Ketika mendarat di pulau ini, dia terkejut dan terkesan oleh pria dan wanita yang penuh tato, dan dia ingin mencatatnya dalam buku harian kapalnya. Jadi, untuk menggambarkan seni tubuh mereka, dia memakai istilah tato setelah mendengar penduduk lokal memakai sebuah kata yang menyerupai itu untuk menyebut tanda-tanda di tubuh mereka. Sebelum itu, pembuatan tato cuma disebut sebagai proses melukai, pengecatan, atau membuat noda. Banyak kru Cook kembali ke Inggris dari pelayaran ini dengan tato, yang pada akhirnya memulai tradisi tato di kalangan para pelaut. Mereka mulai memakai tato sebagai cara untuk mencatat perjalanan. Misalnya, mereka akan membuat tato jangkar jika sudah mengarungi Samudra Atlantik dengan sukses, atau tato tempurung kura-kura jika menyeberangi ekuator. Inilah awal mula gaya tato tradisional. Sampai abad ke-19, meskipun masih banyak dikaitkan dengan pelaut, tato juga telah menyebar ke masyarakat kelas atas Inggris. Selama tahun 1870-an, tato bahkan sudah jadi pernyataan mode di antara sebagian anggota kelas atas, juga keluarga kerajaan. Orang yang bertato dari kalangan masyarakat kelas atas, termasuk Ibunda Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, yakni Lady Randolph Churchill, Pangeran Wales, calon Raja Edward ke-7, dan putra-putranya, juga beberapa kerabat Ratu Victoria. Bahkan beredar rumor bahwa Ratu Victoria sendiri punya tato harimau yang melawan ular piton di area tubuh yang bisa dengan mudah ditutup pakaian kalau diperlukan. Semua ini bikin tato jadi tanda kekayaan sampai akhir 1880-an. Di tahun 1881, mesin tato diciptakan oleh Samuel O'Reilly yang merupakan pembuat tato di kota New York. Desainnya didasarkan pada modifikasi pena listrik Thomas Edison yang awalnya didesain untuk membantu bisnis duplikasi dokumen. Di masa itu jugalah wanita bertato mulai tampil, meski sebagian besar cuma di sirkus untuk menghibur orang. Meskipun industri itu berangsur-angsur melambat, sampai tahun 1920-an, lebih banyak wanita mulai memakai tato sebagai alternatif hemat biaya bagi make up karena produk kecantikan begitu mahal di masa itu. Di tahun 1939, Mildred Hall menjadi wanita pertama yang membuka kedai tatonya sendiri di New York. Pada masa inilah Amerika Serikat mengenalkan nomor jaminan sosial dan banyak warga yang mentato nomor ini di tubuh untuk membantu mengingatnya. Tapi selain tato ini, tato dekoratif terus dipandang rendah. Jika punya tato selama tahun 50-an atau 60-an, kamu masih akan dianggap sebagai pemberontak atau kriminal oleh kebanyakan orang. Tahun 1961, Departemen Kesehatan Kota New York melarang tato karena menyebarkan penyakit. Pelarangan itu baru diberhentikan tahun 1997. Kini, tato sudah begitu umum, sampai mainan pun juga bertato. Jadi, gak ada pelarangan, gak ada stigma, gak ada pembatasan warna dan gaya, dan gak ada yang menghentikanmu untuk punya tato impian. Kecuali ibu kamu mungkin.